Halo guys, kembali lagi dengan My Crochet di sini. Di video kali ini kita akan membuat tas dengan motif boba. Tas ini talinya sangat fleksibel ya, bisa dibuat untuk shoulder bag, bisa juga untuk sling bag. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, dan juga komen ya. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini saya menggunakan benang polycherry dan juga hakpen bernomor 4 atau 2,5 mm ya. Nah, untuk baris pertama, kita mulai dengan slip knot, lalu kita tambahkan 16 rantai atau 16 chain. Nah, sudah selesai. Untuk baris kedua, kita skip satu, lalu kita buat satu single crochet atau satu SC. Lanjut, di stitch berikutnya kita buat 4 DC cluster ya. Caranya seperti ini. 1, 2, 3, 4, nah di dalam hakpen ini ada 5 loop ya, 5 benang ya. Kemudian kita tarik. Nah, ini 4 DC cluster ya namanya. Lalu di stitch berikutnya kita buat single crochet. Di stitch berikutnya lagi kita buat single crochet. Lanjut di stitch berikutnya kita akan buat 4 DC cluster. Lalu nanti di stitch berikutnya lagi SC2, lalu 4 DC cluster, SC2 sampai di ujung barisan kita buat SC1. Nah, kita lanjutkan dulu ya, seperti ini. Nah, kita udah sampai di ujung baris kedua ya. Di stitch terakhir kita akhiri dengan satu SC. Nah, sudah kelihatan ya motif bobanya. Nah, lanjut baris ketiga, kita chain one, lalu kita balik. Kita buat SC di masing-masing stitch sebanyak 15 ya. Nah, sudah selesai ya untuk baris ketiga. Untuk baris keempat, caranya sama seperti baris kedua tadi. Pertama kita chain one, lalu kita balik. Kemudian kita buat SC1. Lalu di stitch berikutnya kita buat 4 DC cluster, kemudian 2 SC, 4 DC cluster, 2 SC sampai di ujung baris keempat kita buat SC1. Nah, kita lanjutkan dulu ya.
Nah, untuk baris kelima caranya sama seperti baris ketiga, baris keenam caranya sama seperti baris kedua. Kita ulang-ulangi sampai baris ke-42. Nah, kita lanjutkan dulu ya sampai baris 42. Nah, ini sudah selesai ya alas tasnya 42 baris. Kita ukur panjangnya kurang lebih 20 cm dan lebarnya kurang lebih 7 cm. Lanjut, kita akan single crochet keliling. Di setiap sudutnya kita buat 2 SC dalam satu stitch. Sudah saya tandain ya keempat sudutnya. Kita mulai. Kita mulai dengan chain 1, lalu di stitch yang sama 1 single crochet. Di stitch berikutnya 1 single crochet, di stitch berikutnya 1 single crochet sampai di ujung kita buat 2 SC di dalam satu stitch. Nah, kita lanjutkan dulu ya sampai ke ujung, sampai selesai. Nah, sudah selesai. Kemudian kita slip stitch di stitch pertama atau di penanda. Nah, ini sudah selesai ya. Sebelum mulai di sini saya kasih penanda di stitch terakhir. Saya selalu kasih penanda di stitch terakhir dan di stitch pertama. Nah, untuk badan tasnya, baris pertama kita mulai dengan chain 1. Kemudian di stitch yang sama kita buat 1 single crochet. Kasih penanda ya di stitch pertama. Nah, lanjut di stitch berikutnya kita buat 4 DC cluster. Lanjut di stitch berikutnya lagi kita buat 1 single crochet. Di stitch berikutnya lagi kita buat 4 DC cluster. Lalu 1 SC kita ulang-ulangi sampai ke ujung barisan. Jadi di sini SC 4 DC cluster, SC 4 DC cluster. Nah, kita lanjutkan dulu ya sampai di ujung barisan pertama. Nah, sudah sampai di ujung baris pertama, kemudian kita slip stitch di stitch pertama. Ini penandanya aku pindahin ke belakang ya, karena kita bakalan pakai teknik bolak-balik. Jadi ini bakalan jadi stitch terakhirnya. Lanjut kita slip stitch di stitch pertama. Nah, untuk baris kedua kita mulai dengan chain 1 lalu kita balik. Kemudian kita buat single crochet di setiap stitch ya. Totalnya ada 114. Seperti biasa kasih penanda di stitch pertama.
Kemudian kita lanjutkan 1 single crochet di masing-masing stitch. Jadi totalnya ada 114, sama dengan alas tasnya tadi ya, kita SC keliling, totalnya ada 114 juga. Nah, kita lanjutkan dulu sampai ujung baris kedua. Nah, sudah sampai di ujung baris kedua, kita akan slip stitch di stitch pertama. Ini saya pindahkan lagi ya ke belakang penandanya. Kemudian kita slip stitch. Nah, lanjut baris ketiga. Caranya sama seperti baris pertama tadi ya. Caranya sama ya, kita mulai dengan chain 1, lalu kita balik, lalu di stitch yang sama kita buat 1 single crochet, kasih penanda, di stitch berikutnya kita buat 4 DC cluster, lalu di stitch berikutnya lagi 1 SC, stitch berikutnya lagi 4 DC cluster, sama seperti baris pertama tadi ya. Kita ulang-ulangi sampai ke ujung barisan, lalu kita slip stitch di penanda pertama. Nah, untuk baris keempat, caranya sama seperti baris kedua, baris kelima, caranya sama seperti baris pertama. Kita ulang-ulangi sampai baris ke-30. Nah, ini kita lanjutkan dulu ya sampai baris ke-30. Nah, guys, di sini benangnya sudah habis. Sekarang kita akan ganti benang baru. Caranya seperti di video ya. Nah, kita ambil benang baru. Kita masukkan ke dalam stitch ini. Nah, sisa benang yang baru dan benang yang lama dibawa ke depan seperti ini, dibawa ke dalam. Kemudian saya lanjut dengan 4 DC cluster. Karena di sini saya habisnya di pertengahan stitch boba ya. Nah, kita lanjutkan terus sambil dibawa benangnya seperti ini ya. Nanti sisa-sisa benangnya boleh dipotong lalu dirapikan. Nah, kita lanjut dulu ya sampai ketemu di baris ke-30. Nah, ini sudah sampai di baris ke-30 ya. Nah, di sini saya kasih 4 penanda seperti ini. Kita akan membuat lubang untuk tali tasnya. Di sini antara penanda yang pertama sama kedua itu ada 23 stitch ya. Sama, yang sebelah sini juga sama 23 stitch. Nah, di tengah-tengah sini totalnya ada 34 stitch. Sama yang di belakang juga. Nah, kita mulai ya. Di sini saya akan slip stitch dulu. Saya pindahkan penandanya di belakang.
kemudian saya slip stitch. Nah, untuk baris ke-31 kita mulai dengan chain 1, lalu kita balik. Dan di stitch yang sama kita akan buat satu single crochet. Nah, kita buat satu single crochet ya di stitch yang sama. Seperti biasa, kasih penanda di stitch pertamanya. Nah, lanjut di stitch berikutnya kita buat 4 DC cluster. Nah, sudah selesai. Kemudian kita buat 4 rantai. Kita akan skip 2 ya. Nih, 2. Dari sebelum penanda dan di penandanya kita buat chain 4. Kita buat 4 rantai. Kemudian kita skip 2 ya. Jadi kita mulai di samping penanda ini. Di sini kita buat SC 1, lalu 4 DC cluster. Kemudian kita akan buat SC1 4 DC cluster lagi. Totalnya ada 17 kali ya. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Totalnya 17 kali sampai di sebelum penanda yang biru ini. Akan berakhir di sini. Nah, sudah selesai. Kita buat chain 4 rantai. Kemudian kita akan skip 2 ya. Dari penanda sama samping penanda ini satu stitch. Kita akan skip 2. Nah, lanjut kita skip 2, kita buat SC1, lalu 4 DC cluster. Nah, kita buat 2 kali ya, jadi SC1 4 DC cluster, SC1 4 DC cluster. Lanjut kita akan buat SC1. Nah, jadi totalnya ada 5 stitch yang kita isi ya. Nah, lanjut kita akan buat 4 rantai atau 4 chain. Kemudian kita skip 2, kita mulai dengan 4 DC cluster. Setelah 4 DC cluster kita buat SC1. Kita buat 2 kali ya. 4 DC cluster, SC, 4 DC cluster, SC. Nah, di stitch kelimanya kita buat 4 DC cluster. Jadi ini totalnya ada 55 stitch ya yang kita isi setelah skip 2. Nah, jadi motifnya tetap sejajar ya. Nah, lanjut kita akan buat 4 rantai. Kita skip 2. Kita mulai dengan 1 SC. Lalu kita lanjut 4 DC cluster, 1 SC, 4 DC cluster. Kemudian kita akhiri dengan 1 SC. Nah, kita lanjutkan dulu.
Nah, di stitch kelima kita buat 1 SC. Nah, lanjut kita akan buat chain 4. Kita akan skip 2 ya, skip 2 dari sebelum penanda dan penanda. Kita buat chain 4, kita skip 2. Jadi kita mulai di samping penanda, kita buat 4 DC cluster. Nah, kita lanjut ya. Kita mulai dengan 4 DC cluster. Lalu kita akan buat 1 SC, lalu 4 DC cluster 1 SC sebanyak 17 kali. Nah, kita lanjutkan dulu ya sampai di stitch sebelum penanda yang pink ini. Nah, sudah sampai di sini ya. Sekarang kita akan mulai dengan chain 4. Lalu kita skip 2. Skip 2. Kita mulai dengan 4 DC cluster, lalu kita SC, 4 DC cluster lagi, lalu kita SC, dan di stitch kelimanya kita buat 4 DC cluster. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini di stitch kelimanya kita buat 4 DC cluster. Lanjut, kita akan buat 4 rantai atau 4 chain. Kemudian kita skip 2. Lalu kita mulai dengan 1 SC, lalu 4 DC cluster, SC 4 DC cluster, dan di stitch kelimanya kita akhiri dengan SC. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, di stitch kelima kita buat 1 SC. Lanjut kita akan buat chain 4 atau 4 rantai. Lalu kita skip 2. Kita mulai dengan 4 DC cluster. Lalu kita akan SC. Di stitch terakhir 4 DC cluster. Stitch terakhir 4 DC cluster, lalu kita akan slip stitch di stitch pertama. Nah, ini sudah selesai ya untuk lubang tali tasnya. Dia jadi sejajar seperti ini ya. Totalnya ada 4 lubang di kanan dan 4 lubang di kiri. Nah, lanjut untuk baris ketiga 2 kita chain 1, lalu kita balik. Di stitch yang sama kita buat 1 SC. Kita akan SC keliling ya, totalnya ada 114.
Nah, di dalam rantai ini karena tadi kita skip 2, jadi kita buat 2 SC di sini ya. 2 SC. Lalu di stitch berikutnya 1 SC. Jadi di setiap rantainya kita buat 2 SC karena kita skip 2 tadi ya. Nah, kita lanjutkan dulu sampai ke ujung barisan ke-32. Nah, sudah selesai. Untuk baris ke-33, kita mulai dengan chain 1, lalu kita balik, lalu kita buat SC di stitch yang sama, lalu 4 DC cluster, SC, 4 DC cluster, begitu seterusnya sampai ke ujung barisan, lalu kita slip stitch. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini sudah selesai ya untuk badan tasnya. Ini sudah saya slip stitch tadi dan benangnya sudah dipotong. Kemudian kita tarik seperti ini, lalu kita rapikan menggunakan jarum. Nah, dirapikan seperti ini ya guys. Lalu sisa-sisa benangnya bisa dijahit ke belakang nanti ya di dalam bagian tasnya. Nah, sudah selesai. Lanjut kita akan buat tali tasnya. Nah, untuk tali tasnya kita mulai dengan membuat magic ring. Lalu kita buat 6 single crochet di dalam magic ring. Nah, sudah selesai 6 SC, kita tarik sisa benangnya. Kemudian kita akan buat SC back loop ya, bagian back loop. Kita akan membuat SC bagian back loop sini ya.
di bagian back loopnya. Kita akan SC keliling, SC memutar sampai panjangnya kira-kira 112 cm atau bisa disesuaikan ya. Jadi kita kerjakan hanya di bagian back loop. Nah, kalau sudah selesai, udah 112 cm, kita akan slip stitch 6 kali, lalu kita chain 1, kita potong benangnya, lalu kita tarik. Nah, ini kita lanjutkan dulu ya. SC di bagian back loop memutar. Pastikan di dalam satu baris itu ada 6 SC ya. Nah, kita lanjutkan dulu ya sampai selesai. Nah, tali tasnya sudah selesai ya. Sekarang kita akan masukkan ke dalam lubang yang sudah kita buat tadi. Nah, kita mulai dari samping sini ya. Dari sebelah sini. Lakukan seperti yang di video ya. Kita masukkan ke setiap lubang ya. Nah, sudah selesai, kita akan jahit ya di sini menggunakan sisa benang yang ada di tali tasnya. Nah, lanjut kita jahit menggunakan jarum ya, seperti ini. Kira-kira jaraknya antara atas dan bawah 1 cm ya. Lalu kita jahit sekuat mungkin.
Nah, sudah selesai, kemudian kita potong sisa benangnya, lalu kita rapikan dengan mancis ya. Nah guys, sekarang sudah selesai ya. Talinya bisa dibuat panjang, bisa dibuat pendek. Di dalamnya boleh ditambahkan kancing magnet juga ya. Di sini sudah saya tambahkan kancing magnet. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung dengan subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Bye.